Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada kiriman dari kawan kita Sagoto, dan ini alamatnya dari Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Jadi dia sudah konfirmasi sama saya mau mengirimkan HP, dan ini kotak sudah saya, paketnya sudah saya buka. Sudah konfirmasi di WA kalau HP Xiaomi Redmi Note 9 ini konslet di bagian CPU dan MMC, dan mau menyuruh saya untuk ACP CPU dan MMC. Akan tetapi di sini kita coba lihat dulu. Di sini saya pasangkan dulu baterainya dan saya coba tekan tombol on off. Ternyata memang tidak bisa menyala. Lalu di sini kita cek keadaan mesinnya. Jadi untuk blok IC power ini sudah dibuka kalengnya. Lalu saya balik, dan ini keadaan CPU dan MMC-nya. Di sini ada bekas pengerjaan, tapi belum sempat diangkat kalau saya lihat. Ini ada kapasitor yang sudah terangkat. Ini kita lihat apa ini. Ini bekas lem ini kawan. Jadi HP ini sudah dikerjakan untuk di pinggir IC-nya, MMC-nya dan CPU-nya. Multi sudah saya setel menjadi dioda mode. Lalu saya cek kapasitor yang ada di pinggir IC CPU dan MMC. Jadi di sini prop merah di kaleng atau di ground, dan prop hitamnya kita arahkan ke kapasitor. Ternyata kapasitor ini konslet. Ini konslet. Kapasitor sepanjang ini konslet. Ini konslet. Ini konslet. Ini konslet. Nggak nampak ya kawan, saya arahkan. Ini tadi konslet. Ini konslet. Ini konslet kapasitor itu. Jadi kapasitor ini konslet. Dua kapasitor ini konslet. Jadi di sini saya, oh ini ada penampakan lagi.
Ini konslet ini kawan. Kayak yang satu ini konslet. Di sini saya langsung aja coba angkat untuk IC MMC-nya. Saya panaskan blower saya dengan suhu 260 atau 250. Angin di 1,5. Benar saja sudah dikikis sama teman kita. Dan itu sudah bersih untuk di pinggir-pinggir MMC untuk di lemnya tadi. Ini saya tambahkan plug. Itu karena saya biasa begitu. Jadi ya kita ikutin kebiasaan kita aja kawan. Lalu kita gunakan alat seperti ini untuk mencongkelnya, atau seperti ini. Jadi kita naikkan suhu blower kita menjadi 360, dan saya menggunakan merek Quick 857D. Jadi anginnya di 1,5. Lalu di sini saya mulai pembloweran. Tujuan menambahkan plug tadi supaya ada gelembung-gelembung seperti ini kawan. Jadi memang ini posisi di bawah MMC ini sudah ada rongga, kemungkinan ada timah yang sudah bersatu, jadi menimbulkan konslet. Itu biasanya disebabkan karena kena blower. Dan itu sudah saya selipkan. Kita selipkan lagi. Nampaknya nggak terlampau kuat ini lemnya kawan. Iya, itu harus hati-hati. Dan MMC-nya sudah terangkat. Lalu di sini saya sisihkan dulu untuk IC MMC ini. Ini MMC-nya. Saya sisihkan. Di sini kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Saya panaskan solderan saya dengan suhu 400 ini kawan. Jadi saya menggunakan suhu 400 dan mata solderan saya seperti ini. Oh, nggak nampak ya kawan. Seperti ini. Jadi di sini saya tambahkan plug lagi. Jadi kita bersihkan dulu sebelum membersihkan lemnya lagi. Kita bersihkan dulu timah-timah yang masih tersisa. Jadi kalau sudah kita bersihkan, kita bisa menggunakan alat apa yang kita punya, misal pisau IC boleh, menggunakan mata solderan ini juga boleh. Lalu di sini saya lanjut aja membersihkannya menggunakan solder wick. Tuh tujuannya supaya timahnya benar-benar terkikis sama rata, walaupun tidak semuanya menjadi rata karena masih terhalang dengan lem. Lalu di sini saya putar karena mau menggapai sisi yang lain.
atau bagian yang lain. Nah, begitu kawan. Jadi di sini kita oleskan lagi menggunakan solder wick. Menekankan solderan wick ini harus dengan perasaan, jangan kita kuat-kuat menekankannya, tapi ya harus kita tekan. Lalu kita lanjut membersihkannya menggunakan thinner. Itu thinner sudah saya oleskan, lalu saya lap menggunakan tisu. Dan itu juga hampir selesai deh kawan. Sedikit lagi kita tambahkan lagi plug. Ini untuk plug ini supaya timahnya cepat menempel ke mata solderan. Lalu saya bersihkan. Saya lap lagi dan saya lanjut memanaskan blower saya dengan suhu 250 atau cukup 230. Saya lanjut membersihkan sisa-sisa lem IC ini. Kita gosok menggunakan alat yang kita punya. Ini saya menggunakan alat seperti ini. Ini bisa dibilang pisau IC. Nah, ini saya putar karena mau menggapai di bagian yang lain. Nah, lalu saya putar, saya lanjut. Ini nggak kuat nampaknya lem ini, karena kalau kuat itu kuat sekali nempelnya kawan. Ini termasuk tergolong tidak terlampau kuat. Oh, terlampau ke bawah tadi kawan. Saya naikkan lagi. Lalu saya gosok. Itu ada terlampau ke dalam, itu mengerik sisa-sisa lem yang ada di luar. Nah, itu nampak jalurnya ada penampakan. Itu mungkin di waktu pengerikan atau pengikisan lem di awal sebelum pengangkatan. Saya putar lagi, lalu saya bersihkan lagi. Jadi enggak terlampau susah, yang penting menggunakan feeling dan perasaan kita dalam menggunakan alat yang kita punya. Mantap itu. Lalu saya lanjut membersihkannya. Jadi sudah bersih. Sementara kita coba cek kembali untuk bagian yang konslet tadi. Di sini saya masih menggunakan dioda mode. Ini saya perkecil di awal tadi. Kapasitor ini konslet. Nah, itu enggak konslet lagi. Pernah saja enggak ada konslet lagi. Lalu kita arahkan di kapasitor ini. Itu enggak konslet lagi. Pernah saja. Lalu di bagian CPU, kita lihat tidak konslet lagi kapasitor ini. Pernah saja tidak konslet.
hanya ini yang ada konslet, tapi itu apa jalur ke CPU atau jalur ke IC apa ini, belum nampak saya tipe IC nya. Benar saja kalau di sini nggak nampak lagi konslet ya kawan, cuman kapasitor satu ini, dan ini juga belum tahu itu mengarah kemana. Saya cek lagi di pinggirnya. Belum ketemu lagi konsletnya. Ini bagian atas. Tadi kalau nggak salah di sini ada konslet. Itu nggak konslet lagi. Benar saja. Cuman bagian ini kawan, itu kita coba bersihkan. Nah, kita bersihkan dulu. Apa dia itu menuju ke CPU atau bukan. Lalu saya lanjut mengelapnya menggunakan tisu. Sini kita coba terawang. Wah, nggak juga nampak ya kawan. Tadi setelah saya bersihkan lagi menggunakan thinner, dia sudah nampak lebih jelas untuk jalurnya. Kapasitor ini tadi konslet, masih konslet, dan untuk yang bagian lain yang kita cek sebelum kita angkat MMC sudah tidak konslet lagi, kecuali yang ini. Jadi ini kalau dilihat dari jalurnya, dia masuk ke CPU. Jadi kita lihat dulu di skema, dan saya menggunakan skema Pramapik. Dan ini skema Pramapiknya sudah saya buka. Lalu kita klik kapasitor yang diduga konslet. Kita klik. Nah, ternyata kapasitor itu menuju ke CPU. Dan kita coba apakah dia menuju ke, waduh, ternyata dia ke sini kawan. Akan tetapi kalau ada lilitan di bawah IC power, memang itu rata-rata, ini kan IC power ya kawan, IC power. Jadi ini lilitan, memang rata-rata untuk lilitan di bawah IC power itu kebanyakan konslet. Jadi coba kita hiraukan dulu. Di sini saya coba mengkonekkan atau mendetekkan HP ini ke laptop saya. Jadi saya coba pasangkan ke frame-nya. Dan pasangkan semua fleksibel kecuali baterai. Baterai belum saya pasangkan. Dan di sini saya buka device manager. Dan device manajernya sudah saya buka. Kita klik dulu bagian device manager. Perhatikan di sini nanti apabila ada potcom, berarti HP ini CPU-nya kemungkinan tidak bermasalah. Itu saya pasangkan kabel datanya. Betul sekali, di sini sudah terbaca MediaTek. Jadi untuk potcomnya sudah terbaca MediaTek. MediaTek ini itu adalah IC CPU-nya kawan. Jadi kita hiraukan dulu kapasitor yang diduga konslet tadi.
Lalu di sini saya lepas lagi. Jadi kita hiraukan dulu kapasitor ini tadi. Nah, kita lanjut menuju ke IC MMC-nya. Jadi di sini saya coba jepit dulu untuk membersihkan IC MMC ini. Dan itu sudah saya jepit. Itu penampakannya. Lalu di sini saya lanjut menyoldernya lagi dengan suhu cukup di 350. Lalu saya coba ambil sisa-sisa timah yang masih menempel. Saya tambahkan dulu peluk. Dan itu peluk sudah saya tambahkan. Lanjut saya mengikisnya menggunakan solderan. Ternyata gampang mengikisnya menggunakan solderan, jadi kita kikis saja menggunakan solderan. Tuh kita kikis, dan ngikisnya tentunya menggunakan perasaan, jangan ditekankan, nanti malah putus jalur di IC MMC nya atau IC programnya. Dan itu sudah terkikis. Lalu saya lanjut membersihkannya menggunakan thinner. Kita coba kita pasang lagi untuk IC MMC ini. Ini saya panaskan lagi blower saya dengan suhu 220. Nah, ini saya kikis sedikit karena ada bekas sisa lem yang belum terlepas. Jadi blowernya kita nggak usah terlampau dempet, karena kalau terlampau dempet nanti IC-nya bisa jadi rusak. Jadi sambil kita kikis, apabila lemnya sudah bisa dengan mudah terangkat, berarti sudah pas itu jaraknya. Dan penampakannya, nampak nggak tadi kawan? Mudah-mudahan nampak ya kawan. Lalu di sini saya lanjut. Aduh, ini di pinggirnya masih ada lem apa enggak? Seharusnya sebersih mungkin kawan. Ini saya bersihkan dulu karena tempatnya sudah kotor itu kawan. Sudah berapa kali membersihkan lem yang ada di IC untuk PCB saya dan tidak saya bersihkan. Ini saya lanjut mengikisnya lagi karena di pinggirnya masih ada lem PCB. Jadi harus benar-benar bersih supaya pencetakannya dia tidak timpang. Kalau ada yang tinggi sebelah nanti timpang dia kawan. Kalau timpang timahnya nggak enak dalam pencetakan, dia bakal susah pencetakannya. Jadi itu sudah selesai.
Lalu kita ambilkan tisu. Di sini saya lanjut aja kawan, ambil tisu. Dan ini penampakan untuk IC-nya tadi. Lalu saya ambilkan cetakan. Di sini kalau nggak salah ada cetakan IC program atau MMC. Saya carikan dulu kawan, tadi belum saya siapkan karena saya lanjut. Jadi ini untuk cetakan IC-nya. Jadi kita bersihkan dulu, jangan ada kotoran yang masih menempel. Lalu di sini saya terawang. Jadi kita terawang supaya kakinya presisi. Kurang lebih begitu dia kawan. Ya betul. Lalu di sini saya ambilkan tisu lagi, kita colet untuk ini masih ada tinta, masih bagus atau enggak ini, ada bekas. Jadi saya ambil dulu mencolet timah, pasta timahnya. Jadi pasta timahnya kita ambil dan kita letak di tisu. Mau pasta yang bagus, mau pasta tidak bagus, wajib menurut saya kita letak dulu di tisu, kita pencet-pencetkan supaya cairannya menempel ke tisu. Lalu di sini saya tekan menggunakan jari saya dan kita pasangkan pasta timahnya, kita tekankan. Jadi itu sudah saya tekankan. Lalu kita lap menggunakan tisu. Jadi kita lap lagi menggunakan tisu dan lanjut menekannya menggunakan pinset. Jadi begitu kawan untuk mencetak IC power, IC CPU, IC MMC. Jadi di sini kita panaskan blower dengan suhu 250. Blowernya jangan langsung dempet, kita jarak jauh dulu. Waduh, itu tadi kok melengkung cetakan saya. Ya nggak apalah, kita lanjut memblowernya. Takut tergeser, dia tadi kan tergerak karena melengkung. Lalu di sini saya tahan dulu. Itu belum sempurna untuk kaki yang di pinggir, terlihat kalau belum menempel. Jadi berhubung itu seperti itu, jadi saya tambahkan plug mengatasinya. Terkadang timah pasta kita itu sudah tidak bagus lagi dikarenakan
sering terbuka, walaupun masih ada dikit-dikit minyaknya, tapi kualitasnya tidak bagus. Lalu di sini saya lanjut memblowernya lagi. Oh ya, suhu saya naikkan lagi menjadi 280. Nah, itu sudah menempel ya kawan. Nah, nampaknya sudah mantap itu. Jadi ini kita tahan dulu, jangan langsung kita angkat. Waduh, satu kaki yang belum ada. Ini tadi faktor cetakan dia melengkung deh tadi kawan, pas kena panas, padahal nggak panas, cuman 250. Lalu di sini saya percikkan kuas menggunakan thinner. Kita lihat apakah bisa terlepas. Nampaknya bisa dia terlepas. Ini saya kuas. Jadi ini belum selesai nih kawan. Kita bersihkan dulu. Kita lanjut. Ini saya perbesar. Wah, mungkin kurang jelas gambarnya, tapi saya mau ambil bekas timah itu kawan, itu makanya saya besarkan tadi. Lalu saya lanjut membersihkannya lagi. Jadi sambil kita lirik, apabila ada yang belum rata, kita ratakan lagi. Jadi di sini saya tambahkan peluk. Wah, itu masih ada bekas timah. Jadi jangan dulu kita blower, kalau masih ada bekas timah kita bersihkan dulu. Takutnya nanti dia menempel di kaki yang lain. Nah, ini saya tambahkan plug. Lalu saya lanjut memblowernya lagi. Dan itu sudah mantap kaki-kakinya. Ini saya bersihkan lagi. Lalu kita coba-coba, kita lanjut mengeceknya menggunakan UV. Lalu kita cek dulu untuk kesehatan MMC-nya, atau masih terbaca atau tidak. Di sini saya klik record. Lalu ini UV-nya tadi sudah saya identifikasi. Dan ini keterangannya saya identifikasi lagi. Untuk MMC nya masih terbaca. Kita lihat untuk kesehatannya. Dan MMC nya masih jos 10 hingga 20%. Seharusnya kalau yang lebih, ya lumayan itu kawan, memang mantap itu MMC nya. Kalau nggak salah ini seharusnya 0% sampai 20% untuk SLC nya. Kalau masih di angka 0 itu masih betul-betul normal, tapi ini masih cukup normal, masih mantap. Lalu saya identifikasi lagi. Saya close. Di sini saya presisikan dulu.
Ya, betul. Di sini ada garisnya. Nah, ada garis batas IC dan di atas ini ada juga. Nah, itu garis batas IC-nya. Jadi kurang lebih kita dempetkan sama rata. Jadi cara pemasangan begitu kawan. Dan di bawah ini ada juga garis untuk batas IC. Saya panaskan blower saya dengan suhu 340. Lalu saya lihat apabila sudah menggapai 340, kita blower. Di sini saya blower sebentar, belum lama saya blowernya. Saya mau menambahkan peluk. Dan itu sudah saya blower sebentar. Jadi setelah itu kita tambahkan peluk. Di pinggirnya saya letakkan peluk supaya kaki-kakinya bisa menempel dengan sempurna. Jadi dia mau bergeser ke kiri ke kanan, kalau ada peluk itu licin ya kawan, enak. Dan tentunya usahakan digoyangkan sedikit dalam pemasangan IC. Ini saya goyangkan. Lalu itu saya rasa sudah sempurna itu kawan. Dan sudah saya goyangkan juga. Lalu di sini setelah saya dinginkan, kita lanjut membersihkannya lagi. Jadi kita kuas lagi menggunakan thinner. Dan saya bersihkan menggunakan tisu. Lalu kita coba cek lagi kapasitor yang sebelum kita ACP untuk IC MMC, apakah masih konslet atau tidak. Jadi di sini saya menggunakan dioda mode. Untuk positif saya letak di kaleng dan negatif saya arahkan di kapasitor. Di awal video ada konslet, ternyata tidak ada konslet lagi. Lalu di sini tidak ada konslet lagi. Di sini saya lanjut untuk mengetesnya. Mudah-mudahan bisa jos kawan. Tapi kita belum tahu awal IC MMC itu di blower, kenapa dia di blower kan? Apa bekas pengerjaan di blok yang lain? Jadi kita belum tahu. Nah, di sini ini antennya saya terbakar dulu. Saya tekan tombol on off. Ini belum ada penampakan kalau HP ini bisa menyala, tapi saya coba lagi. Ini daya baterainya saya tidak tahu, dan saya tekan tombol on off lagi. Alhamdulillah ada getarnya kawan, nggak akan, tapi di sini tidak ada penampakan kalau ada gambarnya. Jadi kita di sini saya coba dulu membersihkan LCD ini.
Oh, ini ada untuk gambarnya, tapi dia gelap. Yang pasti ini ada gambarnya, tulisan Redmi itu ada kawan, tapi dia tidak hidup untuk lampunya. Jadi di sini saya coba ambilkan LCD yang lain dulu. Apakah LCD atau bukan, barunya saya ambilkan. Kita tes dulu menggunakan LCD yang positif bagus, supaya tahu nanti kesalahannya ada di LCD atau di mesinnya. Dan ini saya pasangkan. Lalu di sini saya coba tekan tombol on off. HP sudah ada getar. Akan tetapi di sini masih tidak mengeluarkan cahaya. Kalau tulisan Redmi-nya ada ini kawan, tapi ini untuk lampunya padam. Jadi permasalahannya masih di mesin. Di sini saya lihat di skema untuk LED plusnya ada di kaki nomor 1 dengan nilai 0,59 LED plus. Ya betul, LED plus. Di sini saya lihat di multi saya dengan nilai 0,5 ya betul. Itu masih sama itu kawan. Jadi di sini kita cek untuk LED 1 ada di kaki nomor 1 2 3, ada di kaki nomor 3 dengan nilai 0,67, lalu menuju kapasitor dan resistor. Kita cek di kaki nomor 3. 1 2 3. Di kaki nomor 3 ini nilainya 0,52, di skema 0,67. Lalu ke kapasitor ini, resistor maafkan 0,62. Masih sama nilainya 0,62. Jadi di sini saya klik lagi LED 2. LED 2 ada di kaki nomor 4. Di kaki nomor 4, lalu kapasitor dan resistor lagi. Di sini nilainya 0,62, itu sudah sama juga. CABC-nya kita klik. CABC nilainya OL di kaki nomor 2, 6, 9. Kalau nggak salah itu nomor 9 kawan. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, di kaki 10. Jadi di sini saya arahkan ke kaki 10. Dan ini kaki nomor 10 nilainya OL sama dengan skema. Dan tibatnya kita cek. Tibat ada di kawan. Ada di lilitan ini. Jadi saya balik mesinnya. Saya lihat di jalur di sini nilainya 0,34. Lalu saya arahkan ke sebelahnya 0,34 juga. Masih dianggap sama kawan.
Jadi saya coba ganti IC lampu ini. Oh ya, IC lampu LK ini untuk di video sebelumnya kalau nggak salah saya ambil di Oppo A3s. Jadi saya siapkan dulu IC penggantinya. Lalu di sini saya lanjut mengangkat IC lampu ini. Jadi kita panaskan blower dengan suhu 360. Di sini saya tambahkan plug. Nah, ini saya perbesar. Dan tentunya ingatkan cara pemasangan untuk di kode IC-nya. Kita coba dulu, kita angkat. Dan itu sudah terangkat. Di sini saya bersihkan menggunakan solderan dengan suhu 350. Jika kurang panas dinaikkan lagi. Lalu saya putar. Dan ini saya putar lagi, sebersih mungkin. Lalu saya putar lagi. Nampaknya kurang panas itu kawan. Saya naikkan lagi menjadi 400. Di sini saya gunakan solder wick. Saya mau membersihkannya sebersih mungkin. Saya tambahkan peluk lagi. Waalaikumsalam. Lalu saya, nampaknya nggak bisa itu kawan di solder wick. Tempatnya sangat kecil. Ternyata bisa kawan. Lalu saya putar dan saya bersihkan lagi. Lalu saya putar. Jadi ini kita bersihkan semua. Untuk kaki-kakinya jangan sampai ada yang masih ada yang tinggi, nanti susah. Nampaknya yang di tengah ini bandel ya kawan. Itu saya bantu dengan bloweran. Saya gaskan dengan blower juga. Ternyata dia keok. Lalu saya putar. Di sini sebenarnya belum tahu kalau untuk kerusakannya apa memang betul di IC lampunya atau ada jalur yang menuju ke CPU yang bermasalah, karena jalur lampu ini juga menuju IC CPU. Jadi di sini saya coba lagi cek menggunakan dioda mode, karena berhubung dia sudah kita angkat, kita cek kawan. Jadi di sini saya klik record. Permapic sudah saya buka. Pertama kita cek dulu di kaki yang bawah sebelah kanan, kita lihat. Di sini saya bersihkan dulu supaya enak melihatnya. Kurang lebih begitu kawan. Kalau kurang bersih dibersihkan lagi. Lalu kita cek prop merah di kaleng, dan tentunya prop hitamnya kita letak di pin yang ini. Kita lihat nilainya 0,6. Ternyata nggak pakai nilai dia kawan di Permapic. Kita lihat aja di sini ada nilainya, berarti oke. Nggak putus jalur maksudnya. Di sini kita klik. Itu harus ada komponennya. Tadi
berarti ada nilainya 0,3. Lalu ini ground, kita menuju ke sini, kita cek nilainya 0,32. lalu kita menuju ke atasnya, itu harus ada nilainya semua itu kawan. 0,5. ini ground. Nah, kita menuju ke tengah itu, kita lirik 0,5, lalu kita klik di kaki itu menuju, kita lihat biasanya CPU itu kawan. Benar saja ke CPU ini kawan, ada tanda hijau. Jadi jalur itu kalau OL berarti nggak bakal menyala lampunya apabila kita ganti. Sebelah sini itu kita lihat, alhamdulillah tidak OL. Lalu kita klik lagi bagian atasnya, kita lihat di atasnya, waduh OL dia kawan. Akan tetapi itu memang CABC nya itu kawan, jalur CABC. Intinya kita coba dulu, kita ganti. Nanti apabila tidak mengeluarkan gambar, coba kita lihat, karena itu berhubung ke CPU. Saya terhubung ke CPU dia kawan, kalau nggak salah, karena ini melewati resistor. Di sini dia menuju ke CPU. Benar saja CPU dia kawan sini. Dia menjadi hijau. Kalau hijau itu jalurnya. Jadi dari sini dia masuk ke resistor, dan tentunya kita cek di kaki resistor itu. Wadaw, ternyata OL kawan. Yang pasti kita curigai dulu untuk jalur ini, apa putus atau enggak. Jadi di sini kita klik lagi yang di sini, kita cek masih di OL. Kita lihat apakah ada menuju yang ke mana. Ini susah gampang cari jalurnya kawan. Kalau tidak bisa, biasanya ada garisnya dia menuju kemana. Itu nggak ada dia menuju kemana kawan. Anggap aja nggak. Oh ada kawan, di bawahnya tadi itu. Oh enggak kawan, bukan. Jadi ini nggak ada jalurnya. Kita klik lagi yang petak ini. Itu ternyata OL juga. Nah kita belum tahu sebenarnya apa memang betul OL atau enggak. Tapi kalau dia ada jalurnya, kemungkinan dia putus jalur. Kan tapi di sini nggak ada dia menuju ke mana. Jadi kita anggap tidak apa-apa. Jadi cuman yang di sini tadi ya kawan. Yang di sini kawan. Sama ini yang OL, dan ini juga menuju ke CPU. Benar saja ini hijau, karena saya masih raba-raba belum tahu sebenarnya apakah memang OL atau tidak. Tapi panduan kita sudah ada itu kan, yang satu jalur CABC, kalau di skema memang OL. Jadi di sini kita pasangkan, dan tentunya jangan sampai salah cara pemasangannya seperti itu. Di sini saya lanjut memblowernya. Ini saya tahan dulu menggunakan pinset supaya tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Saya blower, mudah-mudahan berhasil kawan. Dan saya hentikan dulu. Saya coba lepas. Itu sudah terlepas untuk
pingset saya tadi, saya tambahkan lagi peluk. Lalu saya lanjut memblowernya. Mudah-mudahan berhasil kawan. Jangan lupa kita goyangkan sedikit. Jadi kita gunakan pingset yang memang betul-betul runcing. Itu sudah saya goyangkan. Mudah-mudahan itu sudah terpasang dengan mantap. Ini saya bersihkan lagi menggunakan thinner. Aduh. Nah, itu sudah bersih. Lalu saya lanjut mengelapnya menggunakan tisu. Jadi IC-nya LK. Di sini saya lanjut untuk mengetesnya. Di sini ada tulisan Redmi di LCD. Jadi HP ini kalau untuk gambar sudah ada, akan tetapi tidak mengeluarkan lampu. Jadi gambarnya sangat gelap. Dan ini saya mulai lagi untuk memperbaiki Xiaomi Redmi Note 9 ini. Setelah kita ganti IC lampunya tadi, tetap tidak mau menyala. Akan tetapi tadi saya cek. Ini saya buka lagi untuk skemanya. Itu sudah saya buka skema Permatic. Untuk di kaki ini IC lampu tadi kawan. Jadi saya klik di bagian ini tadi memang terlihat OL. Setelah kita cek di skema ini ternyata dia menuju ke CPU. Tadi sempat saya ukur kalau nggak salah sebelum saya hentikan. Dia ada di kaki nomor 2. Lalu di sini kalau kita lihat nama jalurnya itu CABC PWM LED. Jadi ini memang OL ya kawan, terbaca OL. Seperti itu. Dia di sini menuju ke pin soket LCD. Memang seharusnya OL, akan tetapi saya angkat untuk IC lampu tadi. Dia untuk di IC lampu dia seharusnya tidak OL, akan tapi tadi terbaca OL. Dan saya lihat dia menuju ke IC CPU. Makanya saya hentikan lagi, karena kalau untuk pengangkatan CPU dan membersihkan lalu mencetak itu bisa memakan waktu 30 menit hingga 1 jam. Jadi berhubung sudah sore tadi saya hentikan, dan memang rencana malam ini saya mau lanjut. Sebelum saya lanjut tadi saya browsing lagi, buka di YouTube dan saya cari, ternyata sudah ada yang mengupload untuk jalur PWM LED ini tidak usah kita angkat IC CPU nya. Ternyata dia ada test pointnya di sini, tapi belum harus kita kikis untuk cat PCB nya. Dan itu saya lihat di channel Markas Otodidak, dan saya ucapkan terima kasih telah mengupload jalur PWM LED. Jadi sangat membantu.
Di sini saya lihat di channelnya tadi dijelaskan menuju ke test point ini. Nah, itu ada nampak jalurnya. Jadi di sini saya pembesar. Di sini saya akan lanjut mengkikis cat PCB itu. Nah, di sini kita kikis. Nah, itu sudah nampak untuk jalurnya. Nah, kawan, saya coba perjelas. Nah, mungkin segitu maksimalnya. Di sini saya tambahkan plug. Saya akan membuat kaki menggunakan timah, lalu kita cek menggunakan multi. Di sini saya akan menjumper jalur itu. Coba kita cek nanti. Nah, di sini saya jumperkan dulu. Dan itu sudah langsung aja cek menggunakan multi. Apa dari jalur itu, apa dari kaki SPU nya yang bermasalah. Tetapi untuk kaki pin nomor 2 itu menuju ke situ kawan, karena sudah ada yang mengupload. Nah, sangat terbantu dengan uploadannya. Di sini saya setel menggunakan dioda mode, dan itu sudah saya setel. Lalu saya arahkan probe merah ke pin yang kita klik tadi, lalu kita maaf kawan, tadi tergeser. Nah, aduh, kenapa dia tergeser lagi? Nah, itu. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini kita coba lihat, ternyata tidak terhubung. Ini seharusnya bukan 1,5, dia harus berbunyi bip, itu petanda kalau dia terhubung kawan. Nah, harus begitu dia nilainya. Jadi di sini saya cek lagi. Waduh, wah, nggak salah ini. Oh, baru ingat saya kawan. Ini memang dia ada nilainya karena IC lampunya saya pasang. Apabila tidak saya pasang, untuk pin sambil saya buka skema. Ini IC lampu. Jadi pin kaki nomor 1 bagian atas sebelah kanan ini terhubung ke sini. Jadi apabila saya lepas IC lampu, ini OL ini kawan. Nah, nilainya OL. Jadi kalau saya pasang IC lampu, dia ada nilainya. Akan tetapi seharusnya ini tanpa IC lampu dia tidak OL.
itu karena OL tanpa IC lampu itu tidak terhubung ke IC CPU, jadi terbaca OL. Jadi di sini saya lanjut menjumpernya. Penampakannya di pin nomor 2. Tuh. Jadi di sini untuk pin ini tadi kebetulan channel Markas Otodidak telah mengupload pin jalur itu, jadi kita lanjut, kita tinggal menghubungkannya aja. Jadi di sini saya ambil kabel jumperan. Di sini saya tambahkan lagi plug. Penambahan plug itu sangat berguna dalam menyolder. Jadi ini saya putar, itu tujuannya supaya arah jumperannya tidak melintang, kawan. Jadi ini saya putar, nanti saya jumper ke sana. Solderan saya panaskan lagi menjadi 350. Itu sudah 350, lalu saya lanjut menjumpernya. Jadi untuk channel-channel yang bermanfaat itu banyak, kawan, karena tidak semua channel dianggap kebanyakan orang itu tidak baik, padahal banyak channel-channel yang bermanfaat. Tidak semua, maksudnya, karena saya lihat-lihat apalagi sering diomongkan ilmu YouTube. Nah, itu sebenarnya nggak boleh juga, kawan, begitu. Saya terus terang, saya nggak pernah kursus maupun sekolah di bidang elektro, apalagi kursus di bidang HP. Jadi awal saya belajar, saya juga referensi saya melihat YouTube. Akan tetapi kita logikakan yang mana yang memang channel-channel yang bisa membimbing kita dalam perbaikan. Nah, itu nggak apa didukung itu, kawan, karena sangat bermanfaat. Saya kalau mau kursus itu nggak ini lagi, kawan, saya sudah tua, gak ada waktunya untuk kursus-kursusan itu. Tapi bukannya nggak baik kursus, sangat baik apabila ada waktu dan dana mendukung, sangat baik kursus. Tapi kalau saya tidak pernah kursus, jadi 100% saya otodidak. Lalu di sini kita jumper, karena sebelum dijeda tadi video saya ini itu sudah kita cek untuk di pin IC lampu. Mudah-mudahan IC lampu penggantinya tadi memang betul bagus, karena itu saya cabut di
Oppo A3s, karena saya teruskan itu waktunya sudah mepet, dan kebetulan yang diangkat itu adalah CPU. Nggak bisa mau cepat-cepat kawan kalau ngangkat CPU. Kalau MMC masih enak, karena di waktu pencetakan atau pengangkatan itu kakinya nggak sebanyak CPU. Nah, ini saya klik dulu untuk lapisan kawatnya. Jadi kita sambil cerita kawan. Sangat terbantu saya tadi setelah melihat suhu channel yang nyerpis, markas otodidak ya, betul. Channelnya mantap kawan, salut saya. Jadi seperti itu kawan. Ini saya kuas. Kebetulan yang putus itu hanya jalur ini. Ke sini dia kawan. Ini saya bersihkan lagi supaya nanti tahu untuk posisi penjamperannya. Seperti itu. Di sini kita lanjut untuk mengetesnya. Ini saya matikan. Lalu saya ambil LCD dan frame-nya. Di sini saya pasangkan fleksibel LCD-nya dan baterainya. Lalu kita lanjut untuk mengetesnya. Di sini saya tekan tombol on off. HP sudah getar, dan itu penampakannya kawan. Alhamdulillah, ini nggak sia-sia kita kerjakan dari siang tadi. HP ini sudah bisa menyala, dan tentunya mantap. Kita tunggu hingga sampai ke menu. Oh ya, yang telah mensupport channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau cerita-cerita, sebenarnya saya ini belum lama buka konter kawan. Saya ini awalnya di komputer, dulu tinggal di Provinsi Bengkulu, dan sekarang balik kampung dan menekuni di bidang HP karena komputer nggak jalan lagi. Yang penting ada kemauan dan bisa menggunakan multi, dan kita harus memahami power supply. Kalau saya tidak bisa memahami kalau membaca kerusakan itu lewat USB dokter, karena saya tidak punya alat itu. Jadi kalau HP mati, kita cek menggunakan power supply. Kebanyakan nggak meleset dia kawan, karena saya pahamnya lewat power supply.
Jadi yang kita pahami itu HP mati dikarenakan program atau bootloadernya rusak, itu bagaimana pergerakannya. Ada juga kalau HP baru sekarang, yang model baru sekarang itu kan sudah ada RAM-nya, jadi kita harus tahu dia di ampere berapa kalau RAM-nya rusak. Dan tentunya kita harus punya skema. Ini banyak kalau untuk skema, ada Borneo, ada Ramapik, itu sudah sampai ke menu, dan HP ini sudah mantap lagi. Wah, alhamdulillah kawan, sangat terbantu saya dengan channel Markas Otodidak. Rencana malam ini saya mau angkat CPU nya. Kalau nggak browsing ke YouTube lagi tadi, mungkin sudah saya angkat ini kawan. Jadi bisa memakan waktu lebih lama lagi, akan tetapi berkat channel para suhu-suhu yang lain, terutama tadi saya lihat di Markas Otodidak, sangat terbantu. Karena tujuan saya mau ke pin nomor 2 itu tadi kawan. Memang ke situ tujuannya, untuk mengangkat CPU. Akan tetapi ya alhamdulillah sudah diupload. Kalau pin nomor 2 ini ada test pointnya di sini, tapi harus kita klik. Itu biasanya akibat jatuh kawan. Jadi kalau jatuh itu dia walaupun tidak nampak PCB-nya melengkung, itu bisa mengakibatkan putus kawan, walaupun tidak melengkung. Tapi ini saya yakin HP ini bekas jatuh karena kalengnya pada kempot. Oke kawan, semoga bisa bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan channel saya ini supaya cepat berkembang. Dan saya akan upload video apa adanya, tidak di edit atau tidak di settingan. Oke, mantap.